Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 28. Saya ulangi, Kejadian 32 ayat 22 sampai 28. Dengan tema perjumpaan yang mengubahkan. Tema firman Tuhannya adalah perjumpaan yang mengubahkan. Saya akan bacakan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergurau dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara, di dalam Kejadian 32 ini, yaitu tentang Yakub yang bergulat dengan Allah, di mana Yakub yang bergumul atau bergulat semalam-malaman dengan Allah, dan Yakub menang. Dan Alkitab mencatat bahwa Yakub ketika fajar menyingsing, Yakub menang karena Tuhan mengubahkan hidup Yakub. Yakub diubah menjadi Israel. Yakub yang dulunya artinya penipu, diubahkan menjadi Israel, yaitu bala tentara Allah atau panglima perang Allah. Saudara, dari kisah Yakub ini kita mempelajari satu hal, bahwa setiap orang akan bergulat dengan keadaannya. Artinya kita bukan lagi seperti Yakub bergulat secara nyata, tetapi Tuhan izinkan melalui pergumulan hidup kita sedang bergulat. Dan ketika kita sedang bergulat di dalam keadaan kita atau kita sedang bergumul dengan keadaan kita, dan kita harus menang atas pergumulan itu. Jangan saudara kabur, saudara tinggalkan, lalu saudara buat jalan sendiri. Tetapi dengar baik-baik, kalau saudara ingin mengalami bagaimana Tuhan memberkati, mengubahkan hidup saudara, membuat terobosan, saudara harus menang atas setiap pergumulan, atas setiap pergulatan di dalam rohani saudara. Karena dengar baik-baik, ketika Yakub menang sampai fajar menyingsing, Yakub diubahkan menjadi Israel. Yakub ada perubahan dan di situ dikatakan Yakub diberkati oleh Tuhan. Artinya Tuhan memberkati Yakub secara nyata. Hari ini saya mau berkata, setiap kita ketika pergumulan terjadi, Tuhan izinkan supaya kita bergulat di dalam rohani. Tetapi dengar baik-baik, saudara harus keluar dengan caranya Tuhan. Saudara harus keluar dengan sesuai waktunya Tuhan. Dan saudara memenangkan pertandingan itu dengan caranya Tuhan. Supaya saudara mengalami berkat dan perubahan hidup. Apa yang membuat Yakub mendapatkan berkat dari Tuhan dan hidupnya diubahkan? Saudara bertanya, apa yang membuat Yakub ini dari penipu ini menjadi Israel yang diberkati? Yang pertama, Kejadian 32 ayat 22 sampai 23. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya menyeberang tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Yang pertama, Yakub bisa mengalami berkat Tuhan dan perubahan hidup. Karena Yakub tidak takut
sendiri dengan Tuhan. Saudara, seringkali ketika dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam pergulatan ketika kita sedang bergumul dengan Tuhan, Tuhan izinkan kita sendiri. Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan itu sendiri. Hanya kita dengan Tuhan. Tuhan izinkan kita sendiri supaya kita banyak waktu, kita banyak menyendiri, banyak mendekat dengan Tuhan. Banyak teman-teman kita, saudara kita mungkin meninggalkan kita. Diizinkan untuk menjauh dan meninggalkan hidup kita. Tapi dengar baik-baik, itu ada tujuannya. Supaya saudara bergulat atau bergumul dengan Tuhan sendiri. Saudara hidup dalam sendiri bersama Tuhan. Tuhan izinkan saudara dibentuk secara jiwa dan roh saudara. Supaya kenapa? Saudara menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, pribadi yang sendiri, tapi tetap mempunyai kekuatan, mempunyai semangat untuk menghadapi masalah, untuk cari Tuhan. Dan itu Tuhan izinkan. Kesendirian itu membentuk saudara untuk lebih sungguh-sungguh, untuk lebih bersemangat, untuk lebih mengkhususkan hidup saudara cari Tuhan. Jadi saudara jangan, kenapa ya saya kok ketika masalah semua pada menjauh? Itu seizin Tuhan. Saudara diizinkan seperti Yakub, dia seorang diri, baru Tuhan menjumpai dia. Dengar baik-baik, kadang-kadang diizinkan masalah untuk kita sendiri, untuk kita menghadapi sendiri, supaya kita menjadi pribadi yang tangguh. Dan yang kedua, kita diizinkan sendiri, supaya kita mendekat dan lebih mengenal Tuhan. Yang kedua, Kejadian 32 ayat 24-25. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dengan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Yang kedua adalah masalah atau pergumulan tidak mengalahkan Yakub. Dengar baik-baik. Kunci Yakub untuk mengalami berkat dan perubahan, dia tidak kalah akan pergumulannya, dia tidak kalah akan masalahnya. Dia tidak menyerah, dia tidak buat jalan, dia tidak lagi lemas atau takut menghadapi masalahnya. Tapi dia tetap bertahan, dia tetap kuat. Walaupun di sini dikatakan Yakub mengalami cedera, yaitu pangkal pahanya terpelecok. Melalui masalah itu mungkin kita akan ada bayar harga seperti Yakub yang pangkal pahanya terpelecok. Tapi dengar baik-baik, Tuhan izinkan kita harus menang. Kita keluar sebagai pemenang. Masalah, pergumulan tidak membuat kita semakin lemah, semakin takut, semakin menyerah. Tetapi masalah membuat kita harus semakin kuat. Kita harus kuat menghadapi pergumulan. Katakan, aku harus keluar sebagai pemenang. Masalah kecil, aku keluar sebagai pemenang. Masalah pergumulan hidup tidak bisa mengalahkan iman saudara, mengalahkan semangat saudara, mengalahkan pribadi saudara. Tetapi saudara yang harus mengalahkan pergumulan saudara, mengalahkan keadaan saudara. Walaupun mungkin saudara harus bayar harga sekalipun, dengan mungkin ada hal-hal yang harus Anda korbankan. Tetapi dengar baik-baik, masalah tidak akan bisa mengalahkan saudara kalau saudara menjadi semangat dan kuat. Apapun keadaan saudara, jangan sampai kalah. Dengar baik-baik, bersama Tuhan, saudara akan keluar sebagai pemenang. Masalah itu kecil, saudara itu besar. Karena yang menyertai saudara, itu adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara dengar baik-baik, ketika saudara menghadapi masalah, saudara harus menjadi pribadi yang kuat. Dan saudara komitmen, saya akan menang atas setiap masalah.
Dan yang kedua, ketika masalah datang, saudara jangan kabur buat jalan. Selesaikan masalah itu. Jadilah pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, pribadi yang militan. Hadapi masalah saudara. Selesaikan sampai tepat waktu yang Tuhan tentukan. Dan saya percaya saudara akan diubahkan. Itu saudara. Saudara akan menerima berkat. Artinya terobosan, breakthrough. Lawatan Tuhan terjadi dalam masalah saudara. Dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Kejadian 32 ayat 26 sampai 28. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah seorang itu kepada, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namun namamu tidak akan disebut Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yang ketiga adalah Yakub tetap menantikan Tuhan untuk memberkati dan mengubahkan hidupnya. Seringkali kita tidak sabar untuk menanti waktu Tuhan untuk mengubahkan dan memberkati hidup saudara. Dengar kunci Yakub, dia tetap bisa mengalami perubahan dan diberkati adalah Yakub tetap menanti sampai Tuhan memberkati dan mengubahkan namanya, hidupnya. Dia sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa memberkati dan mengubahkan dia. Oleh sebab itu Yakub tetap sabar, Yakub tetap tidak mau menyerah, dia tetap menantikan berkat dan perkataan Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Hari ini dengar, apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap nantikan Tuhan. Jangan saudara menyerah, jangan saudara kabur, jangan saudara buat jalan, jangan saudara teriak-teriak bingung cari pertolongan sana sini. Tetap nantikan Tuhan. Tetap nantikan bagaimana tangan Tuhan terulur, menolong, dan mengubahkan dan memberkati hidup saudara. Saudara tidak lagi menjadi Yakub, tetapi saudara menjadi Israel. Dengar baik-baik, saudara, ketika saudara menang melalui masalah dan saudara diubahkan, saudara tidak lagi menjadi pribadi yang sama, tapi saudara menjadi pribadi yang berbeda. Karena ketika saudara menantikan tepat waktunya Tuhan, tangan Tuhan terulur, hidup saudara diubahkan, rohani saudara diubahkan, semua keadaan saudara diubahkan. Hanya Tuhan, sadari, hanya Tuhan yang sanggup memberkati dan mengubah. Hanya Tuhan yang sanggup menambahkan sehasta jalan hidup saudara. Artinya hanya Tuhan yang sanggup menambahkan jalan keluar, jalan dalam masalah saudara. Untuk keluar dari masalah saudara, hanya Tuhan yang sanggup menambahkan jalan itu. Tidak ada pribadi yang lain di dunia yang sanggup mengubah dan menambahkan jalan keluar untuk masalah hidup saudara. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Manusia bisa buat jalan, tapi ujungnya akan muncul masalah yang lain. Tetapi jalan keluar yang dari Tuhan, itu akan semua membereskan keadaan pergumulan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. God bless.